Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberi kenikmatan sehat walafiat, dan saat ini kita lanjutkan pembelajaran pada tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada pembelajaran yang pertama, kita baca terlebih dahulu pendahuluannya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Ada dua cara, secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tanaman. Perhatikan gambar. Pembelajaran 1. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Ya, ada kentang, umbi kayu, ya, ada perhatikan cocor bebek, juga ada pisang. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Masih banyak yang lain ya. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Buatan prosesnya dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan, dengan cara dicangkok. Ayo berlatih. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat
buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Ya, daunnya kita kumpulkan, nanti kita tempelkan di buku kita. Lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. Pertama, bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. Ketika kalian kerjakan di rumah, kalian bisa bekerja sama. Kelompok kalian adalah bersama dengan ayah, ibu, kakak, adik, atau saudara kalian yang ada di rumah. Yang kedua, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut. A. Bahan dan alat yang diperlukan. Apa saja? Mungkin diperlukan lem, isolasi, ya, buku, ya, dan sebagainya. Ada mungkin gunting, ya. Silahkan didiskusikan. B. Jumlah daun yang akan dikumpulkan. Kemudian C. Banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Jadi kita mencari bersama-sama ya, dalam satu kelompok itu kita kerjasama. Yang ketiga, upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Langkah keempat, setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi, ya, dimasukkan dalam plastik dengan dilaminasi itu, atau dilapisi dengan isolasi, tentu isolasi yang transparan, bening, supaya lebih tahan lama. Ya. 5. Setelah ditempel, berikan keterangan nama, tumbuhan, dan cara berkembang biak. Langkah ke-6, berikan identitas kelompok pada lembar paling awal. Karena dilakukan di rumah, ya namanya adalah kelompok kalian sendiri. Ya. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Contoh hasil tempelan bisa dibuat kotak-kotak seperti ini. Sampai berapa silakan dicontohkan. Nomor 1, daun yang pertama adalah daun mangga. Maka keterangannya, nama tanaman pohon mangga, cara berkembang biak dengan biji. Ya. Yang kedua, kita ambil daun cocor bebek. Ya. Nama tanaman cocor bebek, cara berkembang biak dengan tunas. Dilanjutkan 3, 4, 5, dan seterusnya. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan, dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Ayo berkreasi. Daun kering yang tadi kalian kumpulkan dan masih ya, dapat digunakan sebagai hiasan. Hiasan gambar, menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik ya. Nanti gambar kemudian kita tempeli dengan potongan-potongan daun kering, dan setelah jadi rapi ya, kita tempelkan dan kita pajang di dinding di manapun kalian suka di kamar, dan itulah yang disebut dengan kerajinan mozaik. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Pertama, ambillah beberapa helai daun kering. 2. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Contoh gambar bunga.
Kalian bisa menggunakan gambar lain yang kalian buat, atau kalian bisa mencontoh gambar-gambar yang kalian miliki untuk kemudian sebagai pola untuk ditempeli daun-daun kering yang berbeda-beda. Kita lanjutkan pelajaran, ayo berlatih. Kita berlatih matematika ya. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Di samping daun bisa juga dibuat dari biji. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini, ya. Ini gambar kuda dengan warna biji-bijian yang berbeda-beda ya. Bagus sekali. Kemudian ini bunga yang dibuat dari biji, bisa juga dengan menggunakan potongan-potongan daun. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji. Ingat, 10 biji apa kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Ya, kita hitung ya. Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Tahapan penyelesaian. Tahap pertama, pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. 10 biji kacang merah dalam satu tempat, kemudian kita siapkan 2 tempat berbeda yang kosong. Ya. Kemudian kita ambil 2 biji, kita letakkan di tempat yang kosong tadi satu-satu. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 ya, dikurangi 2 ini ya, karena dipindahkan ya, sama dengan 8 ya. Sisanya setelah diambil 2 diletakkan sini tinggal 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. Jelas? Langkah kedua, pindahkan 2 biji kacang merah masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Langkah 1 kita ulangi lagi, ambil 2 diletakkan di tempat ini. Ya. Sehingga secara matematika kejadian di atas ditulis 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Ya, masih 6. Tersisa ada 6 biji kacang merah di tempat yang pertama. Yang ketiga, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Yang keempat, ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Setelah toples tadi habis, maka di 2 tempat ini ternyata ada masing-masing 5 biji. Maka kejadian seperti dalam gambar di atas ditulis 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Kalau kita ingat pelajaran yang lalu, penjumlahan berulang, maka bisa disebut dengan istilah perkalian. Ini sebaliknya. Pengurangan berulang ya, sampai tidak tersisa disebut
dengan istilah pembagian. Ya. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 tempat ini ya, 2 kelompok tadi, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk bilangan yang lebih besar pembagiannya dilakukan seperti berikut ini. Ya. Untuk bilangan yang besar tidak mungkin kita melakukan pengurangan seperti ini, terlalu lama, terlalu panjang ya. Maka dilakukan 52 dibagi 2. Caranya ya. Puluhan dari 52 ada 5 bernilai 50. Satuan pada 52 ada 2 bernilai 2 ya. Maka pertama bagi pukuluan dengan 2. Yang 5 ini ya, puluhan toh dibagi dengan angka 2. 5-nya dibagi 2. Ya. Maka dapat 2. Ya. Dapat 2, sisanya, sisa 1 puluhan diletakkan di sini. Ya. Sisanya diletakkan di sini. Kemudian satuannya diturunkan. Ya. Kemudian pindahkan 1 puluhan, ya, ini tadi 50, 5 ya ada, tinggal 4. Karena apa? Disuruh pindahkan 1 puluhan dan gabungkan ke satuan, ya, diperoleh ini. Tadi di sini satuannya 2, tapi tambah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 12 ya. Ya. Gabung ke satuan, maka diperoleh 10. Diambil dari puluhannya ini tadi, dipindah ke sini, 10 ditambah 2. Yang 10 itu dijadikan satuan, jadi ada 10 satuan ya. Ya, 10 satuan, maka menjadi 12 satuan. 10 satuan ditambah 2 satuan, ada 12 satuan. Ya, ada 12 satuan. Ya, ini ya, kita lihat berada di sini, 12 satuan. Kemudian, bagi satuan dengan 2. Ya, yang ini dibagi 2. Ya, ini dibagi 2 ini. 12 dibagi 2. Maka 12 bagi 2 diperoleh 6 satuan. 6 satuannya ditulis ini. Ini 12 dibagi 2 diperoleh 6 satuan. Ya. Sisanya 12 bagi 2 dapat 6, sisa enggak? Oh, ternyata tidak sisa. Sisanya sudah 0. Jadi sudah habis dibagi. Maka diperoleh kesimpulan hasil 52 dibagi 2 adalah atau sama dengan 26. Ya. Sekali lagi, 52 dibagi 2. 5-nya dibagi 2 dapat 2. Ya. 2 ini kalau dijumlahkan tadi ya, 2 tambah 2, 4. Ya. Sisanya 1. Sisanya 5 dikurangi 4, masih ada 1 puluhan. 2-nya diturunkan ya. Ada 12 satuan. 12 ini dibagi 2 lagi menjadi 6 ya. Maka sisanya ya, 6 kali 12 sama dengan 12 ya. Sisanya 0. Maka sudah habis. Maka 52 dibagi 2 adalah 26. Ya, coba kalian belajar, kalian ulangi lagi cara menghitung ini ya, dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Cobalah menyelesaikan soal-soal berikut. Kerjakan seperti contoh. 1. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak?
maka pembagiannya adalah 126 dibagi 6 sama dengan berapa? Silahkan mencoba di kotak ini ya. Karena ini soal cerita, nanti di akhir kalian tuliskan jadi setiap anak mendapatkan berapa. Demikian juga nomor 2. Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? Maka matematikanya ini 153 dibagi 3 sama dengan berapa? Kalian hitung di sini, kemudian kesimpulan. Jadi ya, setiap anak akan mendapatkan berapa biji salak. Selanjutnya, kegiatan bersama orang tua. Orang tua, ayah ibu kalian yang kalian sangat hormati, sangat banggakan, sangat kalian taati ya. Mudah-mudahan kalian jadi anak yang soleh, solehah, bermanfaat bagi nusa bangsa, dan menjadi jariah besok kalau kalian punya ilmu yang bermanfaat ya. Meskipun orang tua kalian sudah menghadap Allah, tetapi akan mendapatkan pahala sebanyak yang kalian lakukan, sebanyak yang kalian ajarkan kepada orang lain, kepada anak kalian, cucu kalian ila yaumil qiyamah ya, tanpa mengurangi pahala kalian. Inilah luar biasanya sistem ya pemberian pahala Allah pada umat Islam. Jadi kalian berbuat baik, ayah kalian akan mendapatkan kebaikan itu sebesar yang kalian lakukan ya. Guru-guru kalian akan mendapatkan kebaikan, kemanfaatan ilmu yang kalian dapatkan sebesar sebanyak yang kalian dapatkan tanpa mengurangi ya, tanpa mengurangi apa